Kasus yang menghebohkan masyarakat belakangan ini adalah tentang seorang pria yang diduga memiliki fetisisme seksual mengenai perempuan terikat di Kecamatan Warunggunung, Lebak, Banten. Kasus ini viral di media sosial setelah seorang pria melakukan onani di samping perempuan terikat. Video dan foto-foto yang tersebar di media sosial menunjukkan perempuan dengan mata tertutup dan tubuh terikat lakban, sedangkan pria itu sedang melakukan onani. Polisi langsung menanggapi kasus ini dan telah menerima 2 laporan terkait dugaan pria fetisisme seksual mengenai perempuan terikat. Kedua laporan itu dibuat oleh 2 siswi SMA yang diduga menjadi korban perempuan yang diikat. Hingga saat ini, sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa oleh polisi. Kanit 2 Satreskrim Polres Lebak, Ibda Petra, menjelaskan bahwa kronologi kasusnya belum bisa dijelaskan karena masih dalam proses penyelidikan. Namun, pria yang dilaporkan itu akan segera diperiksa polisi. Kita semua tentu ingin tahu, apa motif di balik perbuatan pria ini? Apakah ia memiliki gangguan jiwa atau hanya sekedar ingin mencari sensasi? Bagaimana dengan korban-korban yang diduga terikat? Apakah mereka dalam keadaan aman? Selain itu, kita juga ingin tahu, bagaimana polisi akan menangani kasus ini? Apakah mereka akan menemukan bukti-bukti baru yang dapat membantu mengungkap kasus ini? Dalam kasus lain yang tidak kalah menghebohkan, seorang pria bernama Is telah ditangkap oleh polisi sebagai tersangka pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling kampung di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi telah menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku, termasuk sebuah tas yang berisi barang-barang yang diduga milik tersangka. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal, mengatakan bahwa tersangka sedang dalam perjalanan menuju Polres di Padang Pariaman. Faisal belum mau merinci lokasi penangkapan tersangka, namun ratusan warga terlihat berkumpul di lokasi untuk melihat langsung tersangka yang selama ini dicari. Kita semua tentu ingin tahu, bagaimana polisi dapat menangkap tersangka setelah 11 hari mencari. Apakah mereka menggunakan teknologi canggih atau hanya sekedar melakukan penyelidikan intensif? Dalam kedua kasus ini, kita dapat melihat bahwa polisi telah bekerja keras untuk menangani kasus-kasus yang menghebohkan masyarakat. Namun, kita juga perlu mempertanyakan, apakah kita sebagai masyarakat telah melakukan cukup untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi? Apakah kita telah memberikan perhatian yang cukup kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita telah memberikan dukungan yang cukup kepada korban-korban yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini? Kedua kasus ini memang sangat menghebohkan, namun kita juga perlu mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi di masa depan.